Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita seluruh rekan-rekan guru calon P3K. Kali ini saya akan mengupdate informasi terbaru yang barangkali ini sangat Bapak Ibu tunggu ya. Hal mana semakin meyakinkan dalam penambahan afirmasi pengabdian ujian P3K Guru Honor tahap 1 ini ya, yang mana dipastikan akan dikawal dan harus dilaporkan terlebih dahulu sebelum diumumkan kepada anggota DPR. Nah, dalam konteks ini juga ada pernyataan ya, yang mana Kemendikbud diharapkan menambahi bukan mengganti pelamar yang sudah lulus. Nah, sebelum kita lihat lebih lanjut kepada Bapak Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengajak Bapak Ibu sekalian ya untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini terkait dengan dunia pendidikan. Salah satu kekhawatiran terbesar barangkali dari rekan-rekan yang sudah passing grade di tahap 1 ini adalah kekhawatiran dengan adanya penambahan afirmasi ya, posisi peringkat 1 tergantikan oleh peserta lain setelah nilainya lebih tinggi akibat tambahan tadi. Nah, terkait ini kita akan bahas di belakang nanti. Pada hari Minggu semalam, anggota DPR Profesor Zainuddin menyatakan informasi penguatan bahwasanya pengumuman kelulusan P3K Guru dari 1 DPR akan tagih janji Menteri Pendidikan. Komisi 10 DPR RI mendesak Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi untuk memastikan tanggal pengumuman kelulusan P3K Guru 2021. Disampaikan oleh Pak Zainuddin, Mas Nadiem kan sudah sepakat dengan Komisi 10 pada rapat kerja 23 September, tolong segera direalisasikan. Beliau mengingatkan Pak Nadiem soal kesepakatan akan ada rapat kerja dengan kementerian atau lembaga untuk mengetahui tindak lanjut keputusan Raker 23 September mengenai permasalahan seleksi P3K Guru tahap 1 paling lambat sebelum 6 Oktober. Jadi di sini DPR membuat batas waktu sebelum 6 Oktober Bapak Ibu sekalian. Hal lainnya adalah merumuskan transisi kebijakan bagi peserta seleksi P3K yang memiliki keterbatasan menggunakan perangkat IT dalam seleksi dan untuk memperbaiki proses seleksi yang ada. Kami berharap Mas Nadiem sudah membahasnya dengan Panselnas tentang kesepakatan tanggal 23 September terutama soal afirmasi. Kemudian Pak Zainuddin juga meminta sebelum kelulusan P3K Guru 2021 diumumkan, pemerintah harus melaporkannya kepada Komisi 10 DPR. Jangan sampai persentase afirmasi yang diberikan tidak sesuai dengan aspirasi guru honorer yang disampaikan lewat wakil rakyat di Komisi 10 DPR, ujarnya. Ditambahi beliau, Mas Nadiem bilang kan sudah senapas dengan Komisi 10. Nah, itu yang kami tagih. Dia menambahkan sesuai kesepakatan pemerintah dan DPR, afirmasi pada nilai kompetensi teknis harus mempertimbangkan usia, lama pengabdian, afirmasi khusus bagi penyandang disabilitas dan daerah tertentu, antara lain misalnya daerah 3T, daerah pasca bencana, dan daerah konflik. Kalau peningkatan afirmasi yang ditetapkan pemerintah tidak sesuai dengan aspirasi Komisi 10, kami akan menagih janji Mas Nadiem. Sementara itu, di kesempatan lain, ya, Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek Pak Anang Ristanto memastikan hak guru yang telah lolos seleksi kompetensi 1 guru ASN P3K 2021 seperti yang pernah disampaikan oleh Kemendikbud pada saat rapat kerja di tanggal 23 September, disebutkan bahwa peserta yang sudah lolos formasi dipastikan untuk tetap dijamin haknya. Ini disampaikan oleh Pak Anang pada hari Sabtu kemarin. Nah, di sini dapat kita pastikan seperti pertanyaan di awal tadi bahwa Bapak Ibu yang sudah memastikan diri sebagai peringkat pertama pada formasi yang Bapak Ibu lamar sudah termasuk 94.000 yang sudah diumumkan sebelumnya oleh Kemendikbud. Itu Bapak Ibu sekalian. Sehingga dalam hal ini Bapak Ibu tidak perlu ragu ya. Pak Anang meminta para guru honorer untuk tetap tenang dalam menunggu hasil seleksi P3K. Selain itu, Pak Anang meminta agar para guru honorer tidak terpengaruh oleh kabar-kabar yang bukan berasal dari sumber resmi. Ini terutamanya ya Bapak Ibu sekalian menyangkut nama-nama yang barangkali menyebutkan peserta yang lulus di tahap 1 ya. Jelas memang Kemendikbud dan Panselnas belum ada merilis peserta yang termasuk 94.000 yang disampaikan kemarin itu. Jadi jangan sampai terkecoh tentunya. Lalu ditambahkan beliau, kami mengajak seluruh guru honorer dan pihak terkait untuk tetap tenang sembari menunggu pengumuman selanjutnya, serta tidak perlu terpengaruh oleh kabar maupun informasi yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Kemendikbudristek kata Pak Anang akan membawa aspirasi berbagai masukan kepada panitia seleksi nasional untuk memperjuangkan nasib para guru honorer. Pihaknya nanti akan melakukan pertemuan dengan Panselnas pada awal pekan depan. Direncanakan di awal minggu ini. Setelah pertemuan tersebut, hasil pengumuman seleksi tahap 1 akan segera diumumkan dan pengumuman hasil seleksi kompetensi tahap 1 akan disampaikan sesegera mungkin setelah koordinasi dengan Panselnas. Jadi tadi anggota DPR menyampaikan sebelum diumumkan ya harus terlebih dahulu disampaikan kepada anggota DPR apakah terpenuhi tuntutan yang disampaikan oleh rekan-rekan melalui anggota DPR. Karena banyak juga rekan-rekan yang bertanya, ini terutamanya kepastian ya Bapak Ibu sekalian untuk pemberian afirmasi yang sifatnya berkeadilan sosial, terutamanya yang usianya di bawah 35. Dalam konteks ini juga kita belum bisa memastikan apa kiranya akan mendapatkan afirmasi. Namun dalam prinsip penerimaan P3K ini tentu harus tetap memperhitungkan rasa keadilan kepada semua peserta. Lalu terkait usulan afirmasi yang sebenarnya diusulkan oleh anggota DPR ini sebagai pemuatan. Nah, sebenarnya di tanggal 23 kemarin ini Bapak Ibu tertulis ya. Yang pertama itu adalah Komisi 10 DPR mendesak Kemendikbudristek RI untuk merumuskan transisi kebijakan bagi peserta seleksi P3K yang memiliki keterbatasan menggunakan perangkat IT dalam seleksi untuk memperbaiki proses seleksi yang ada. Lalu yang kedua, Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk memberikan tambahan nilai atau afirmasi pada kompetensi teknis dengan penambahan sebagai berikut. Yang pertama ini adalah usia di atas 35 tahun dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir berdasarkan Dapodik. Mana sebelumnya sudah diberikan oleh Kemendikbud ya, yakni 15% atau 75 poin. Nah, di sini diusulkan oleh DPR ya, yakni 30 sampai 50% dari nilai kompetensi teknis. Lalu yang kedua Bapak Ibu sekalian, guru honorer THK 2 yang terdaftar di database BKN dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir. Nah, di sini afirmasi yang diusulkan adalah 30 sampai 50%. Sebelumnya ini adalah 10%. Lalu yang ketiga, Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk menunda pengumuman hasil seleksi guru P3K tahap 1 tahun 2001 yang rencananya ya ini memang sudah dilaksanakan Bapak Ibu sekalian untuk poin ketiga ini. Jadi barangkali yang kita tunggu ini adalah hasil dari usulan untuk poin kedua ya, sehingga dari usulan ini ya Bapak Ibu sekalian, terutama usia yang di bawah 35, kita tidak bisa pastikan karena tidak termuat dalam usulan apakah Bapak Ibu mendapatkan afirmasi. Namun sekali lagi pada prinsipnya pemberian afirmasi ini tentu tidak boleh merugikan peserta manapun, sehingga rasa keadilan itu harus memang terpenuhi ya. Jadi dalam konteks ini Kemendikbud harus memberikan keputusan yang seadil-adilnya kepada semua peserta. Nah, barangkali ini informasi yang bisa sampaikan Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.